Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi mengidentifikasi posisi dan kedudukan sumber dan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ristia Khairunisa dengan NIM 2020 33281 dan 3 rekan saya, Devi Sinta Dewi dengan NIM 2020 33285, Nurul Hasanah dengan NIM 2020 33294, dan yang terakhir Afida Nurhandayani dengan NIM 2020 33296. Untuk presentasi yang pertama, kedudukan media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat perantara atau alat pengatur pesan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu memberikan stimulus kepada siswa agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan guru dari konsep-konsep yang masih abstrak menjadi gambaran yang lebih konkret. Pembelajaran fikih akan membantu siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru lewat materi yang disampaikan oleh guru dibandingkan dengan melakukan pembelajaran pendekatan verbal. Pengertian media. Medium merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses menyalurkan informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Fungsi media pembelajaran yang pertama adalah menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua adalah memanipulasi keadaan peristiwa objek tertentu. Yang ketiga adalah kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat adalah pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Media dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah kemampuan fiksatif. Kemampuan fiksatif yaitu kemampuan untuk bisa menangkap, menyimpan, dan memproyeksikan kembali suatu objek. Hal ini memudahkan para siswa dalam melakukan observasi pada suatu kejadian seperti di tempat aslinya. Contohnya adalah video, foto, dan slide presentasi. Yang kedua adalah kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif yaitu kemampuan media untuk menampilkan kembali objek dalam berbagai macam perubahan sesuai keperluan. Contohnya adalah rubah ukurannya, warnanya, atau kecepatannya. Yang ketiga adalah kemampuan deskriptif. Kemampuan deskriptif yaitu kemampuan untuk mengolah suatu data untuk dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Dan yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Dan yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Selanjutnya, nilai media pembelajaran. Yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Dan yang ketiga, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang keempat, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang kelima, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Yang keenam, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenisnya. 1. Media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contoh, radio, kaset, recorder, piringan hitam. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan
indera penglihatan. Contoh, film strip, film bingkai, foto. 3. Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. A. Audio visual diam. Media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai, suara, film rangkai suara. B. Audio visual gerak. Media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Yang kedua, memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan minat siswa pada materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu nomor 4, dapat mengembangkan jalan pikiran yang berkelanjutan. Yang kelima, sehingga pembuatan media pembelajaran diperlukan untuk proses pelaksanaan pembelajaran dan proses berpikir siswa. Yang keenam, media dalam kedudukannya di dunia pendidikan belajar melalui stimulus visual dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan fakta dan konsep. Terima kasih.